Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 462 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 14 Mei 2021 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai jalo omunado hagogoon nitot di porbadia na songgop Tuhamu. Gabe sitidangi kumahamu di Yerusalem, dohot di sadok Judea, dohot di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, martir berasal dari bahasa Yunani yang artinya saksi atau yang memberi kesaksian. Orang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi berarti kita harus mengenal Dia dengan benar. Siapa yang hendak kita saksikan agar kesaksian kita jangan salah. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik, bangunan gereja yang indah dan besar, salib adalah sebuah kesaksian atau menjadi kesaksian kepada dunia. Itu betul. Tetapi dalam renungan harian ini, kesaksian yang Tuhan maksudkan bukanlah sekedar menampakkannya dalam kekristenan melalui simbol-simbol seperti itu. Tetapi kesaksian itu adalah membuka mulut, berbicara, bersaksi tentang Kristus sesuai dengan firman-Nya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 mencatat waktu terakhir kali Yesus Kristus berkumpul bersama murid-muridnya. Mereka sedang makan. Kristus yang bangkit dan yang dipermuliakan ada bersama murid-muridnya. Dan Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem, bahkan memberikan perintah agar para murid pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan.
Tuhan yang bangkit memberi amanat agung kepada murid-Nya untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Namun itu tidak cukup. Para murid perlu memiliki kuasa Roh Kudus agar mereka dapat menjadi saksi Tuhan dengan baik di dunia ini. Kuasa ini penting sekali karena orang percaya menghadapi peperangan melawan penghulu-penghulu kerajaan, yaitu roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tanpa kuasa dari Allah, bagaimana kita dapat membebaskan umat untuk kerajaan Allah, melepaskannya dari kuasa-kuasa si jahat, dari kuasa-kuasa durhaka tersebut? Karenanya Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima pemenuhan janji Tuhan itu, menerima curahan Roh Tuhan. Allah Bapa telah berjanji bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia pada hari-hari terakhir, sebagaimana Yehezkiel dan Yoel pernah mengatakannya. Saat itu situasi murid-murid Tuhan masih sulit untuk mengerti, dan mereka bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Mereka masih belum memahami hakikat sesungguhnya kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus mengatakan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Tuhan melanjutkan pembicaraan tentang apa yang harus murid-muridnya kerjakan sebelum kerajaan itu diteguhkan. Mereka menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, setiap orang percaya adalah saksi Kristus. Kita adalah pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah. Namun kita memerlukan kuasa agar kita dapat menjadi saksi Tuhan yang kuat, yang benar, yang tepat. Saksi Kristus adalah orang yang telah mempersembahkan hidupnya sebagai korban. Kiranya Tuhan memimpin, memelihara, memampukan kita menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing di tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur tak ternilai besarnya kasih dan anugerah-Mu kepada kami yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami jemaat-Mu, orang-orang yang percaya dan setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu, bersaksi tentang Engkau memberitakan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 462 ayat 1. Engkau
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.